Dua nama debutan baru yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kedatangan beberapa nama debutan jelang laga lawan Brunei Darussalam. Awalnya Sintayong tak ingin mengambil resiko dalam memanggil nama-nama pemain Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Masih pemain-pemain yang bisa dipanggil oleh Coach Sintayong, kata Nova kepada awak media pada Rabu 4 Oktober 2023. Berdasarkan 25 pemain awal yang dipanggil pada skuad awal, praktis minim nama pemain baru di skuad Timnas Indonesia senior. Hanya ada nama Arkan Fikri yang baru menjalani pemanggilan perdana. Meski begitu, Arkan Fikri sudah akrab dengan Sintayong sejak Timnas Indonesia level kelompok umur. Arkan Fikri sudah membela Timnas U19, Timnas U20, dan Timnas U23. Badai cedera pun menerpa skuad yang sudah masuk dalam daftar dari Sintayong. Dua nama pemain yang mengalami cedera yakni Jordi Amat dan Yen Sayuri. Jordi Amat mengalami cedera pada lanjutan AFC Championship League pada BG Pathum United. Sementara Yen Sayuri cedera saat melakoni lanjutan pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 melawan Borneo FC. Sementara ada satu nama pemain lainnya yang sebenarnya masuk daftar panggilan, tetapi batal main bersama Timnas Indonesia bulan ini. Nama pemain yang dimaksud adalah Evergener karena masalah cedera juga. Sebagai pengganti, 3 nama pengganti pun diajukan. 3 nama tersebut adalah Fahrudin Arianto, Hoki Caraka, dan Zaki Ashraf. Untuk 2 nama terakhir, mereka adalah pemain yang belum merasakan caps bersama Timnas Indonesia senior. Sama seperti Arkan Fikri, Hoki Caraka sebenarnya sudah familiar dengan Sintayong sejak Timnas U19. Bagi Hoki Caraka, ini menjadi pemanggilan perdananya ke Timnas Indonesia senior. Untuk Zaki Ashraf sendiri, namanya sudah pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia senior meski belum membukukan caps sama sekali. Pemain muda PSM Makassar tersebut pernah masuk dalam 2 pemusatan latihan Timnas Indonesia senior. Momen tersebut terjadi saat Zaki Ashraf terpilih dalam skuad TC untuk Piala AFF 2022 dan FIFA Matchday September 2023. Sayang, Zaki Ashraf tidak masuk skuad utama untuk Piala AFF 2022, sedangkan pada September lalu, ia belum diberi kesempatan main. Kondisi tersebut membuat Zaki Ashraf masih menanti caps perdananya untuk Timnas Indonesia senior. Gelandang Timnas Indonesia yang layak gantikan Evergener saat lawan Brunei. Timnas Indonesia akan menjalani prakualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Laga pertama rencananya dimainkan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong telah memanggil 25 pemain. Mereka diminta berkumpul pada 9 Oktober 2023 nanti. Beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan turut dipanggil. Lalu ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Sen Betename, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, dan Elkan Bagat. Namun dari nama-nama ini tidak ada nama Evergener yang tidak dipanggil. Dia tidak disertakan karena mengalami cedera saat membela klubnya Jong FC Utrecht. Tidak hadirnya Evergener membuat Sintayong harus memutar otak mencari pemain pengganti. Pasalnya pemain naturalisasi itu tampil sangat apik saat kualifikasi Piala Asia U23. Lantas pemain mana yang bisa jalankan peran Evergener? Pertama, Marcelino Ferdinand. Gelandang milik Kames Kadensi ini tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dia selalu jadi pilihan Sintayong dari kelompok usia hingga senior. Pemain 19 tahun itu telah mainkan 14 pertandingan bersama timnas senior dan mencetak 2 gol. Marcelino Ferdinand punya visi bermain di atas rata-rata pemain seusianya. Dia juga punya kecepatan dan skill individu yang mumpuni. Akurasi finishing ex pemain Persebaya Surabaya ini sangat bagus.
Akan tetapi, kondisi Marcelino saat ini diragukan untuk tampil. Dia masih jalani pemulihan setelah alami cedera hamstring sejak pekan lalu ketika jalani latihan bersama Canes Cadenzi. Selanjutnya, Arkan Fikri. Gelandang milik Arema FC ini belakangan mulai curi perhatian Sintayong. Dari Piala AFF U22 hingga kualifikasi Piala Asia U23, Arkan selalu jadi pilihan di starting 11. Panggilan untuk lawan Brunei merupakan yang pertama Arkan ke timnas senior. Dia punya kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Visi bermain Arkan juga cukup bagus sebagai gelandang serang, box to box hingga gelandang bertahan. Ia berpeluang dimainkan saat jumpa Brunei seiring cederanya Iver Jenner dan belum pulihnya Marcelino Ferdinand. Perasaan Iver Jenner usai tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei. Nama Iver Jenner tidak masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia di ronde pertama kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Pasalnya Iver Jenner kini tengah dibekap cedera yang didapat saat membela Jong FC Utrecht. Melalui instastory Instagram pribadinya, Iver Jenner mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun tersebut nampak kecewa. Iver Jenner berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama timnas Indonesia. Segera kembali, pulih dan bisa membela timnas Indonesia, kata Iver Jenner Selasa 3 Oktober 2023. Sampai jumpa lagi, kata pemain kelahiran Belanda itu yang diakhiri emoji hati. Awalnya Iver Jenner masuk dalam rencana 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Rencana 25 pemain dari rencana awal, 26 pemain yang dipanggil, kata asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Karena ada satu pemain yang cedera, tampung Nova Arianto. Saat itu Nova Arianto masih enggan membeberkan siapa pemain yang cedera yang dimaksud. Ditunggu ya update-nya, tutur mantan pemain Persib Bandung tersebut. Nova menambahkan pemusatan latihan timnas Indonesia akan mulai dihelat 9 Oktober mendatang. Rencana tanggal 9 TC mulai digelar, kata Nova Arianto. Semula TC skuad Garuda berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Mengingat Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sempat dituju PSSI menjadi venue leg pertama timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Akan tetapi, Palembang kini masih diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, lokasi pertandingan terpaksa dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian, TC Timnas Indonesia menyesuaikan venue pertandingan. Laga Timnas Indonesia versus Brunei di SUGBK berlangsung Kamis 12 Oktober 2023. Sementara pada leg keduanya, giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjamu Timnas Indonesia di Sultan Hasanul Bolkiah Stadium, Bandar Sri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Jika sukses menaklukkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F.